Cina kapok jadi tuan rumah Piala Asia, ini penyebabnya. Berkas Emil Audero, Joy Pelupesi, dan Deng James sudah diterima. Menpora Dito Aryo Tejo optimistis naturalisasi rampung tepat waktu. Reaksi heran warga Spanyol usai Jordi Cruyff ditunjuk sebagai penasehat teknis Timnas Indonesia. Ya Sobat Kamus Bola, itulah 3 headline yang akan kita bahas kali ini. Dan langsung saja kita simak selengkapnya. Kegagalan sebagai tuan rumah Piala Asia U20 2025 ternyata memberi luka mendalam bagi Cina. Negeri tirai bambu itu bahkan memutuskan untuk tidak kembali menjadi tuan rumah dalam perhelatan Piala Asia di semua jenjang umur. Sikap mengejutkan diambil oleh Federasi Sepak Bola China pada Selasa 25 Februari 2025. Mereka memutuskan tidak ingin kembali terlibat sebagai tuan rumah penyelenggaraan kompetensi antar negara Asia itu. Sikap Cina muncul setelah timnas U20 mereka menelan kekalahan di Piala Asia U20. Meski berstatus tuan rumah, pasukan naga muda yang bermimpi ke Piala Dunia harus terkubur di babak 8 besar. Padahal sebelumnya mereka mampu tampil baik dengan mengalahkan para pesaing di grup A yang diisi oleh Australia, Kyrgyzstan, dan juga Qatar. Mereka bahkan terhitung subur dengan menciptakan 8 gol selama kompetisi. Pesta gol Cina U20 awalnya dimulai dengan mengalahkan Qatar dengan skor 2-1. Jumlah gol bertambah saat melawan Kyrgyzstan yang berakhir 5-2 untuk kemenangan Cina. Sayangnya saat melawan Australia, Cina takluk dengan skor 2-1 di fase grup. Kendati begitu, Cina tetap lolos ke fase 8 besar sebagai runner-up grup A. Berhasil melaju ke babak 8 besar Cina, kemudian bertemu dengan Arab Saudi. Berstatus sebagai pemuncak grup B, Arab Saudi berhasil menjadi mimpi buruk bagi Cina. Alhasil timnas Cina harus menelan kekalahan tipis di depan publik sendiri. Skor 1-0 cukup untuk membuat tuan rumah angkat koper dari turnamen itu dan mengubur mimpi Cina ke Piala Dunia buyar. Ya, kekalahan ini ternyata meninggalkan rasa trauma bagi Federasi Cina. Mereka merasa malu dengan kegagalan timnas muda mereka sebab tidak memenuhi target yang dipatok sebelumnya. Akibatnya saat penawaran sebagai tuan rumah Piala Asia 2031 mulai memanas, Cina memilih untuk diam. Mereka mengaku trauma dan tidak berminat lagi terhadap Piala Asia di semua jenjang umur. Namun media Cina Sohu Sport mengabarkan ketidakikutsertaan Federasi Sepak Bola Cina dalam tuan rumah Piala Asia yang akan datang bukan tanpa alasan. Menurut artikel media itu, Federasi Cina justru mempunyai tujuan lebih besar dari Piala Asia. Sikap terkini dari Asosiasi Sepak Bola Tiongkok telah terungkap. Mereka telah memutuskan untuk berhenti mengajukan tawaran untuk menjadi tuan rumah Piala Asia Pria 2031. Tetapi sebaliknya mereka membidik tujuan yang lebih tinggi yakni Piala Dunia. Sohu Sport juga memuji tindakan yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Cina. Menurut mereka dengan membidik tuan rumah Piala Dunia, sepak bola Cina akan lebih maju dan berkembang di kemudian hari. Beralih pada berita selanjutnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Dito Aryo Tejo menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima berkas 3 calon pemain timnas Indonesia. Dia pun optimistis proses naturalisasi Emil Audero, Joy Pelupesi, dan juga Deng James rampung tepat waktu. Diketahui PSSI sedang memproses 3 pemain keturunan yakni Emil Audero, Joy Pelupesi, dan juga Deng James. Ketiganya diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret mendatang. Karena itu prosesnya pun saat ini tengah dikebut agar bisa rampung tepat waktu. Terkait hal itu, Menpora Dito menyampaikan pihaknya telah menerima berkas 3 pemain keturunan itu dari PSSI pada Selasa lalu. Berkas tersebut juga sudah diproses ke Menpora dan diharapkan bakal cepat diproses oleh DPR RI. Kepada wartawan, Menpora Dito mengatakan kemarin surat sudah masuk dari PSSI dan sudah kami proses. Kan ada proses juga dengan kementerian dan lembaga lain yang terkait dan ini sudah dilakukan rapat dan insya Allah segera diproses. Di mana proses naturalisasi 3 pemain itu memang harus dikebut untuk menjadi WNI agar dapat membela timnas Indonesia pada Maret 2025. Mengingat 10 Maret 2025 merupakan batas akhir PSSI untuk menyodorkan nama-nama pemain untuk menghadapi Australia. Menpora Dito meyakini proses Emil Audero dan kolega bakal rampung tepat waktu, apalagi dirinya mengatakan saat ini akan berkunjung ke DPR. Ini memang di timeline kami bersama Pak Erik sudah membuat rancangannya dan jika dilihat harusnya keburu saat ini saya mau ke DPR, kata Menpora Dito.
Terkait proses pengambilan sumpah WNI 3 calon pemain keturunan itu, Menpora Dito hanya bisa memastikan jika sumpah akan dilakukan di luar negeri. Untuk lokasinya dia tidak mengetahui karena itu ranah Kemenkum. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga lanjutan Grup C di bulan Maret 2025. Skuad Garuda akan tandang melawan Australia 20 Maret dan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Ya, warga Spanyol berbondong-bondong merasa heran terhadap keputusan Jordi Cruyff yang menjabat sebagai penasihat teknis Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengumumkan di mana Cruyff sebagai sosok terbaru yang bergabung dengan Timnas Indonesia. Erick tadinya mencari direktur teknik namun belum menemukannya untuk saat ini. Jadi Jordi Cruyff dipilih sebagai penasihat teknis. Saya baru bisa mengumumkan figur yang sepertinya bisa mengupgrade Timnas Indonesia, yaitu Technical Advisor untuk Timnas Indonesia Jordi Cruyff, yang sebelumnya menjabat di Barcelona sebagai Sporting Director pada tahun 2023. Anak legenda Timnas Belanda, Johan Cruyff tersebut sebelumnya sudah pernah melatih di sejumlah tim, seperti Timnas Ekuador dan juga klub Israel, Maccabi Tel Aviv. Jordi juga pernah melatih 2 tim di China, yaitu Dangdai dan juga Shenzhen FC. Namun jabatan terakhirnya adalah Direktur Olahraga di Barcelona pada 2023. Keputusan Jordi untuk menerima jabatan di Timnas Indonesia ditanggapi oleh netizen Spanyol yang berkomentar di media Marca. Banyak dari mereka yang mempertanyakan alasan anak dari Johan Cruyff itu untuk bekerja di Timnas Indonesia yang tak begitu dipandang di Spanyol. Betapa anehnya, siapa yang tahu apa yang terjadi di belakang layar di sana? Demikian kata seorang netizen. Yang lain menganggap bahwa Cruyff bisa bekerja di tempat yang lebih baik, namun pilihannya selalu di tempat yang eksotis. Orang ini bisa bekerja di tempat yang jauh lebih baik. Dimanapun dia bekerja, dia selalu meraih hasil baik, entah sebagai pelatih atau direktur olahraga. Saya tidak memahami keputusannya, terkecuali Barcelona. Dia selalu memilih tempat eksotis yang jauh dari elit Eropa, kata netizen lain. Erick Thohir menyampaikan bahwa Jordi Cruyff akan tiba di Indonesia pada awal Maret mendatang. Tugas utamanya tentu adalah untuk membantu Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pada laga terdekat, skuad Garuda akan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 mendatang dan kemudian menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025.